Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kami bakalan mempresentasikan hasil dari tugas besar Alpro, algoritma pemrograman 2, yaitu materi tentang aplikasi manajemen iuran kas. Lanjut, saya akan melanjutkan Fauzi. Aplikasi iuran kas. Aplikasi manajemen iuran kas tujuannya untuk mencari nama mahasiswa yang belum membayar iuran bulanan. Yang pertama, kita menggunakan tipe data array dan struct. Di sini ada constant limit, maksimal menampung 99 mahasiswa, mencakup rentan 31 hari dalam sebulan. Struk data iuran, wadah informasi per individu, ada ID, ada nama, ada status untuk status pembayaran harian. Array ARR tanggal, penyimpanan status iuran harian, bisa lunas atau titik-titik-titik. Tabel iuran bulanan, database utama aplikasi yang menyimpan seluruh data mahasiswa dalam satu kumpulan array besar. Lanjut, Mas. Yang kedua ada rekursif, ya di function hitung total by rekursif. Pengecekan berantai, fungsi mengecek data hari demi hari dari indeks I ke I plus 1. Kondisi tambah, jika hari tersebut lunas, maka nilai bertambah 1. Dan pengecekan hari berikutnya. Jika lunas, nilai bertambah 0. Dan lanjut mengecek hari berikutnya. Base case-nya, rekursif akan berhenti saat indeks sudah mencapai hari terakhir atau hari ke-31. Selanjutnya ada pencarian nilai ekstrem atau fin max min, yaitu inisialisasi menganggap Inisialisasi. inisialisasi menganggap mahasiswa pertama atau indeks 0 sebagai pemegang rekor sementara. Pencarian max menggunakan perulangan untuk membandingkan semua data, ya jika ditemukan total bayar yang lebih besar, indeks pemegang rekor diperbarui. Pencarian min mengulangi proses yang sama, namun pencarian yang nilai yang lebih kecil. Kita lanjut ke tentang sequential search. Jadi di sini sebagaimana algoritma yang biasanya tentang sequential search, yaitu pertama ada indeks I yang mana diasain dengan 0, lalu kemudian indeks yang dicari akan diasain dengan -1 sebagai nilai awal. Kemudian akan dilakukan perorangan jenis while loop, di mana selama indeksnya masih kurang dari jumlah mahasiswa dan indeks yang dicari ini masih -1, maka akan dilakukan perulangan. Jadi setiap perulangan akan mengecek apakah indeks tersebut yang ada di field bagian nama apakah sama dengan nama target. Jika sama, maka akan mengassign nilai indeks yang tadi itu ke indeks yang dicari, kemudian otomatis maka for while loop-nya akan berhenti di sini. Kemudian indeks dicari ini akan di-return sebagai bentuk integer. Kemudian ada binary search. Binary search ini menggunakan seperti biasanya, yaitu menggunakan batas kiri yang mana diasain dengan indeks pertama. Di sini indeks pertama adalah 0. Kemudian batas kanan yaitu mengasain dengan indeks terakhir atau indeks paling kanan, yaitu n mahasiswa dikurangi 1 sebagai indeks terakhir. Kemudian indeks yang dicari itu kita assign pertama kali yang secara awal dengan -1. Kemudian selama batas kiri lebih kurang daripada batas kanan atau sama dengan batas kanan dan indeks yang dicari itu masih -1, maka akan dilakukan perulangan while loop. Jadi tiap kali perulangan akan mengassign nilai tengah dengan batas kiri dan batas kanan ditambahkan lalu dibagi 2, dibagi div
dengan 2. Kemudian if ID target, jika ID target sama dengan tabel yang indeksnya berada di eh, angka tengah ini, yang hasil yang tadi ini, ID-nya jika sama, maka indeks yang dicari itu adalah yang indeks tengah ini. Kalau misalnya kondisi kedua ini, yaitu jika ID-nya lebih kecil, maka dia akan mengassign batas kanan dengan tengah dikurangi 1. Yang kondisi terakhir yaitu ID target jika lebih besar daripada tabel yang tadi, maka akan diassign dengan batas kiri yang diassign dengan tengah ditambah 1. Nah, di sini binary search harus menggunakan data yang telah diurut, maka dari itu kami hanya menggunakan binary search untuk cari berdasarkan ID, di mana di program kami ID itu sudah otomatis menaik dari 1 sampai tak terhingga, sampai batas yang ditentukan. Kemudian indeks yang carinya akan di return. Kemudian ada selection sort. Selection sort ini mengurutkan data dengan cara memilih mana data yang lebih besar atau mana data yang lebih kecil tiap kali urutan, kemudian menukarnya dengan indeks pada saat itu, indeks paling kecil. Kemudian tiap tiap kali perulangan akan ditambah indeks itu, maka dia itu mengulangi ditukar-tukar. Jadi yang pertama, indeks pertama, kalau misalnya ada nilai yang lebih kecil maka akan ditukar dengan nilai tersebut, kemudian indeks kedua dan indeks ketiga dan seterusnya sampai indeks terakhir. Proses pertukarannya, proses perulangannya ada di sini, di mana tiap kali perulangan akan diassign total J ini dengan hitung total bayar. Yang tadi hitung total bayar itu ada di bagian rekursif. Jadi hitung bayar rekursif ini akan dipanggil oleh hitung total bayar yang utama. Kemudian setelah mendapat jumlahnya, apakah akan dicek apakah lebih kecil atau lebih besar daripada lebih kecil daripada total ekstrim. Kalau misalnya lebih kecil maka dia akan diganti. Kalau misalnya dia sama, lalu maka akan dicari ID yang lebih kecil, lebih kecil. Kemudian swappingnya di sini yaitu pertukarannya, di mana prosesnya terjadi sebagaimana tersebut. Kemudian yang insertion short, di mana tiap kali perulangan akan dihitung apakah data ini lebih kecil daripada data sebelumnya. Jika jika angka ini lebih kecil daripada angka sebelumnya, maka dia ditukar. Kalau misalnya udah nggak lebih kecil, maka dicek apakah ID-nya lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka dia masih menukar. Kalau sudah cukup, tidak lebih kecil lagi, maka perulangannya berhenti di situ. Lalu kemudian dia akan menghasilkan data dengan terurut dari yang lebih besar, mohon maaf ini ada kesalahan. Jadi yang diurutkan itu lebih besar. Kalau yang untuk yang selection short ini untuk yang lebih kecil ke yang ke besar, kecil ke besar, maka yang insertion short ini dari besar ke kecil. Baik, ini langsung saja ke implementasi coding yang akan dijelaskan oleh Rehan. Baik, teman-teman, mungkin tadi udah ini array, langsung saja ke function menu display. Bawah, Mas. Function menu display untuk menampilkan tulisan cash flow dan gambaran depannya saja. Ke function program, prosedur berisi program utama dengan pilihan menu untuk mengakses fitur-fitur utama. Progres setelah selesai berjalan. Jadi di sini kita memilih beberapa bagian seperti tambah data, tampilan iuran data, iuran kas, update status pembayaran, status pembayar per tanggal, hapus data mahasiswa, ubah nominal kas, dan cari ID, dan laporan keuangan per tanggal dan keseluruhan. Dan bisa keluar aplikasi juga. For loop in menu itu untuk memilihnya, scan untuk memilih pilihannya. Jika case satu dia akan masuk dan
dilempar ke tambah data, jika case 2 dia akan ketampilkan data, jika case 3 dia update status pembayaran, jika case 4 dia urutkan laporan pembayaran, jika case 5 dia akan belum bayar per tanggal, jika case 6 hapus tanggal, jika case 7. Case 7 ini ada ubah nominal. Jadi kita menginput nominal kas yang ingin kita tentukan. Lanjut, case 8 kita dilempar lagi ke menu cari mahasiswa, case 9 kita laporan keuangan, dan case 0 kita keluarannya menggunakan terima kasih dan loginnya false. Lanjut ke function tambah data. Function tambah data ini prosedur untuk menambah mahasiswa pada tabel iuran dan secara bawaan mengisi seluruh status pembayaran dengan string atau belum lunas. Terdefinisi tabel bertipe data iuran bulanan, nama mahasiswa, jumlah mahasiswa yang ada di tabel, dan N terhapus, jumlah mahasiswa yang telah terhapus dari tabel. Data iuran mahasiswa terisi sebanyak 1 dengan ID secara otomatis berurut. Setelah ID terakhir yang pernah ada pada tabel, seluruh status pembayaran terisi string atau belum lunas. Contohnya outputnya masukkan nama mahasiswa baru, itu tanpa spasi, terus tab mahasiswanya, for i kurang dari i, tabel mahasiswa tanggal. Lanjut, function tampilkan data, prosedur untuk menampilkan data pada rentan tanggal tertentu. Terdefinisi tabel bertipe data iuran, N mahasiswa atau jumlah mahasiswa yang ada di tabel. Loop data untuk menampilkan pilihan rentan tanggal jika bernilai true dan menampilkan pertinjauan tanggal dari 1 sampai 10 jika false. Jadi, ditampilkan data ini kita dibagi 3, dan tiganya itu yang pertama dari rentan 1 sampai 10 dan yang kedua itu dari 11 sampai 20 dan yang ketiga itu dari 21 sampai 31. Lanjut, pada pilihan Anda kita memilih tanggal berapa yang ingin kita cari. Case yang pertama itu mulai dari 1 sampai 10, case yang 2 itu dari 11 sampai 20, case 3 itu dari 21 ke 31. Ya, lanjut, jika loop jika loop ini itu mulai 1, maka berakhir 10. Preview data. Lanjut ke update status pembayaran. Prosedur untuk memperbarui status lunas iuran pada tanggal-tanggal tertentu berdasarkan ID. Terdefinisi tabel bertipe data iuran bulanan N mahasiswa, jumlah mahasiswa yang ada di tabel. Keterangan pembayaran mahasiswa pada tanggal-tanggal yang telah dimasukkan oleh pengguna berubah menjadi lunas. Jadi kita di sini mengupdate datanya yang sebelumnya belum lunas menjadi lunas. Tampilkan data tabel mahasiswa false. If mahasiswa menginput data baru tanggal berapa yang ingin kita lunasi. Masukkan dan berhenti IDX of ID cari berdasarkan ID. Di situ kenapa kita -1? Karena dia harus berhenti pada saat -1. Lanjut Mas. Ke function hapus data. Function hapus data itu ada tab prosedur hapus data itu ada table in-outnya iuran bulanan, in-nya mahasiswa, n terhapus, in-outnya n mahasiswa, n terhapus itu integer. Prosedur untuk menampilkan tabel iuran yang memperbolehkan pengguna untuk menghapus data dari tabel berdasarkan ID keterangan ketentuan. ID yang telah dihapus tidak bisa digunakan lagi pada penambahan data selanjutnya. Terdefinisi tabel bertipe data iuran. N mahasiswa, jumlah mahasiswa yang ada di tabel. N terhapus, jumlah mahasiswa yang telah terhapus dari tabel. Data iuran mahasiswa pada indeks tempat ID berada telah terhapus dan data setelah digeser satu indeks lebih maju. N terhapus, bertambah, dan N berkurang. Lanjut Mas Fauji. Oke, di sini hapus data ini, jadi kami menerapkan bahwa setiap ID yang telah digunakan maka tidak akan bisa terpakai lagi untuk mahasiswa data yang baru. Karena itu kami menyimpan variabel tambahan yaitu n terhapus, di mana dia akan
menyimpan jumlah mahasiswa yang sudah terhapus berapa. Nah, tadi ada yang kurang di bagian tambah data ini. Tiap kali ada mahasiswa yang ditambah baru, maka ID-nya akan disetting dengan N mahasiswa, yaitu jumlah mahasiswa saat itu ditambahkan dengan N terhapus, yaitu jumlah mahasiswa yang sudah terhapus ditambah satu ya, ya karena indeksnya mulai dari nol, maka kita tambahkan satu supaya mengikuti sistem perhitungan biasanya. Kemudian dihapus data ini jika jumlah mahasiswanya nol, maka dia otomatis mencetak string ini, yaitu database masih kosong. Ini untuk semua fungsi yang membutuhkan interaksi dengan data. Kalau database-nya masih kosong, maka dia akan mencetak ini. Kalau belum ada, maka dia pertamanya akan menampilkan dulu ID dan mahasiswa yang nanti akan kita lihat di praktiknya nanti di Goran Main. Kemudian ID yang dihapus akan dipilih kalau misalnya ID-nya tidak ada, yaitu min 1, dia diambil dari fungsi cari berdasar ID yang akan kita bahas sebentar lagi. Maka dia akan menolak, yaitu tidak melakukan apapun, dan dia memberi di layar itu ID tidak ditemukan. Tapi jika iya, maka dia akan mengkonfirmasi lebih dulu apakah kita akan menghapus atau tidak. Jika dia tidak ingin melanjutkan, maka oh, di sini jadi ada seperti validasi, selain yang huruf Y dan N, maka dia akan termasuk input invalid. Kemudian di bagian switch case ini, untuk yang Y maka dia menghapus, kalau N berarti dia bakal dihapus. Di mana di yang menghapus ini, maka semua indeks yang ada di situ akan digeser. Jadi indeks yang terhapus misalnya 5, maka dari indeks ke-6 akan digeser ke 5, yang dari 7 ke 6, yang sampai ke selanjutnya. Kemudian jumlah mahasiswa akan berkurang dan jumlah mahasiswa yang terhapus akan bertambah. Kemudian di menu cari mahasiswa ini adalah menu utama. Jadi di mana prosedur menu pencarian, di mana pengguna dapat memilih untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID yang mana menggunakan binary search, kemudian berdasarkan nama yang mana menggunakan sequential search, atau mencari mahasiswa dan pembayaran ekstrim, di mana mahasiswa terbanyak atau mahasiswa tersedikit pembayarannya. Nah, kami di sini menggunakan yang namanya binary search untuk yang ID karena ID sudah pasti terurut. Sedangkan yang nama belum tentu terurut, maka kami menggunakan sequential search. Kemudian di sini karena dia akan menampilkan data, maka kita menambahkan kondisi tambahan, yaitu jika nominal belum disetting atau nominal sama dengan 0, maka dia akan keluar error dan tidak akan memproses apapun. Kemudian di sini akan disuruh milih dia mau berdasarkan ID atau nama, atau dia mau nyari pembayaran tertinggi atau terendah. Kemudian di sini pemilihannya jika dengan syarat-syarat yang tersebut. Nah, kalau misalnya dia masuk yang ke pertama, yaitu berdasarkan ID, maka dia akan mencari berdasarkan ID. Jika yang kedua yaitu berdasarkan nama tanpa spasi, maka dia akan mencari berdasarkan nama. Kemudian yang ketiga dia mencari ekstrim, yaitu mencari nilai terbesar atau terkecil, yang akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian yang cari berdasarkan ID ini sudah dibahas tadi di presentasi di slide. Kemudian yang cari berdasarkan nama yang sudah dibahas di slide tadi. Kemudian yang untuk yang cari ekstrim, oh ya, yang cari berdasarkan ID ini binary search, di mana dia akan menggunakan binary search. Kalau dia misalnya nggak ketemu, maka dia akan mengembalikan -1. Untuk yang sequential search, dia akan mengembalikan -1 juga jika tidak ketemu, dan menggunakan sequential search. Kemudian yang cari ekstrim ini akan menghitung sebagaimana algoritma find min max seperti biasanya, di mana di sini akan diiterasi dari elemen pertama ke elemen terakhir. Ya, dari elemen kedua, karena kita anggap elemen pertama sebagai nilai ekstrim, lalu kemudian akan diiterasi mulai elemen kedua sampai terakhir. Jika ada yang lebih tinggi, maka dia akan diassign dengan indeks tersebut. Lalu kemudian akan dipanggil tampil data indeks, di mana data indeks ini akan ditampilkan dia menerima 3 parameter, yaitu tabel, kemudian IDX ekstrim atau indeks hasil yang pencarian tadi, kemudian nominalnya berapa. Nah, di sini nominal itu kita butuhkan karena akan menampilkan berapa total bayarnya dan berapa hari lunasnya. Di sini ada hasilnya nanti. Kemudian belum bayar per tanggal, yaitu prosedur untuk menghitung
berapa banyak, oh, ada siapa saja mahasiswa yang memiliki status belum bayar pada tanggal yang diinputkan pengguna. Jadi nanti prosedur ini akan menerima tanggal dari 1 sampai 31, kemudian akan dicek mahasiswa siapa saja yang belum bayar pada tanggal tersebut. Jika tidak ketemu sama sekali, maka akan dicetak di layar bahwa hebat semua mahasiswa sudah bayar pada tanggal tersebut. Kemudian dihitung total bayar. Di sini fungsi hitung total bayar yaitu fungsi yang akan memanggil fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini tadi sudah dijelaskan ya seperti itu. Kemudian urutkan laporan berdasarkan pembayaran. Di sini dia menerima 4 parameter. Prosedur untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan total pembayaran. Jika total pembayaran sama, maka diurutkan berdasarkan ID terkecil menggunakan algoritma selection sort sesuai modul dosen. Mungkin ini ada kekurangan penjelasan. Jika total pembayarannya itu dia ada milih 2 berdasarkan terkecil atau terbanyak, maka yang terkecil itu menggunakan selection sort. Kalau yang dari yang terbanyak ke terkecil, maka dia akan menggunakan insertion sort. Di sini ada ya pertama ada pilihan, kemudian dia akan memanggil sorting pembayaran fungsi yang lain lagi. Oke, kemudian di sini akan dicetak pilihan laporan. Kalau misalnya pilihannya 1, maka dia terkecil terbanyak. Kalau misalnya else yaitu 2, maka terbanyak ke terkecil. Kemudian di bagian sorting pembayaran, sebagaimana disebutkan tadi, jika pilihannya sama dengan 1, maka data diurutkan menggunakan selection sort. Jika 2, maka insertion sort. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi seperti itu. Kemudian yang bagian laporan keuangan untuk menghitung menampilkan laporan keuangan kas kelas yaitu berisi total bayar per tanggal atau jumlah mahasiswa yang lunas pada setiap tanggal beserta total uang masuk pada tanggal tersebut. Kemudian total keseluruhan yaitu total uang masuk dari seluruh mahasiswa pada seluruh tanggal. Kemudian di sini juga membutuhkan nominal, jadi nominalnya tidak boleh 0, lalu per tanggal akan dihitung semuanya berapa, yaitu menggunakan fungsi tambahan lagi yaitu jumlah lunas per tanggal. Gitu. Jadi yang terus juga ini yang terakhir adalah keseluruhannya. Lalu yang jumlah lunas per tanggal itu untuk mengembalikan berapa banyak orang yang lunas per tanggal. Eh, kalau yang tadi ini hitung total bayar, hitung total bayar. Itu apa ya? Kalau yang pokoknya yang tadi itu untuk ini hitung total bayar ini untuk yang per mahasiswa. Kalau yang jumlah lunas per tanggal ini per tanggal. Jadi di situ karena dia itu ada yang sesuai mahasiswa, ada yang per tanggal. Oke, Baik, mungkin langsung aja Mas, kita langsung ke pengimplementasiannya. siap. Karena di sini kita mempunyai data dummy-nya, jadi kita langsung memasukkan saja data dummy-nya. Oke. Di sini data dummy, jadi ini ada 111 untuk langsung memilih menu 1 yaitu mengisi nama. Kemudian yang 3 dan 1 harus dijelaskan dulu nih. Turun. Oke, jadi pertama ini ada tampilan aplikasinya. Ini. Jadi ada 10 pilihan. Yang pertama ini tambah data. Jika kita mencet 1, maka dia akan memasukkan mahasiswa baru. Misalnya kita akan kasih nama Muhammad Raihan Toha. Lalu akan muncul mahasiswa tersebut berhasil ditambahkan Hasil ke data sistem ke iuran. sistem iuran. Gitu. Kemudian yang kedua ini adalah tampilkan tabel. Lalu kemudian akan disuruh milih tanggal. Kita pilih misalnya tanggal 3, maka akan muncul. Karena di sini secara asli dia akan disetting dengan string strip ini, yaitu belum belum lunas. Maka kita akan melakukan yang namanya update status pembayaran. Update status pembayaran. Jadi di sini pertama ID yang akan diupdate. Kalau misalnya ID-nya banyak, kita akan mencari. Kalau misalnya dia cuman 1, kita tinggal Satu. 1. Maka kita kasihlah tanggalnya. Tanggal 3, 4, 7, 6, 8, dan sebagainya. Kemudian, jika sudah selesai, maka kita akan masukkan -1
sebagai pengakhir. Jika kita mengecek tampilkan tabel iuran kas di 2 ini, maka akan muncul lunas sesuai yang sudah diinputkan tadi. Kemudian Baik, yang 4, ya, ya, yang 4 mungkin urutkan total dan pembayaran. Coba ini Mas harus bisa banyak dipilih. dulu datanya ya. Oh, boleh. Mungkin Oke. bisa keluar dulu Mas Oh dari ya, oke. ininya Kita biar batalkan dulu, kita biar nggak bingung. pencet 0. Clear. Kita jalankan ulang lagi. Nah ya, kalau yang nomor 2 ini karena dia belum ada data, maka dia akan muncul database masih Database masih kosong. kosong. Yang 3 juga seperti itu, yang keempat juga seperti itu, dan lainnya juga seperti itu. Masih sama. Terus kita coba masukkan data dummy-nya. Oke. Fahri Al-Fahimi Husni. Oke. Jadi kalau kita pencet tampilkan tabel, maka akan muncul semua nama Semua nama nama dan anak-anak belum lunas. belum lunas semuanya. Untuk lunas, maka kita akan setting juga dengan data dummy, yaitu ini. Jadi ini akan setting update update pembayaran. Kalau kita masukkan lagi, maka udah terupdate semuanya ya. Oke, kemudian yang keempat ini urutkan 4. total ya pembayaran. Lanjut kita ke 4. Nah, kenapa Oh ya, keluarnya belum nominal kasnya belum disetting? Karena kita harus mengubah nominal settingnya di pilihan nomor 7. oke, 7. Semisal kita ingin memasukkan Rp5.000, 5.000 berarti dan berarti berhasil update nominal. update Berarti sekarang kita nominal. sudah bisa mengurutkan total pembayaran, status pembayaran tanggal. Lanjut, Oke. Mas. Nah, kita di sini Total bisa memilih antara total bayar terkecil dan terbanyak yaitu ascending dan total banyak terkecil itu descending. Coba pilih yang oke, nomor 1, Mas. 1. Oke. Nah, di sini kita hanya menampilkan total yang sudah bayarnya yang paling kecil ke yang terbesar. Oke. Lanjut Kemudian untuk menampilkan yang dari yang nomor 4, Mas, masih nomor 4 dari 4 yang ya. dari yang total terbanyaknya ke yang terkecil, Mas, yang pilihan 2. Nah, kenapa kita tidak membedakan berdasarkan ID-nya? Karena dari total bayar sudah paling banyak. Oke, oke. Oh ya, terus juga ini fungsi apa? Ketika pengurutan data ini, maka data aslinya tidak akan terubah karena dia hanya akan menyalin menyalin ke fungsi yang insertion sort dan Baik, ya. selection sort yang tadi. Oke, lanjut lanjut. Lanjut untuk 5 status bayar per tanggal. Itu kita memiliki tanggal yang ingin dicek. Contoh, Mas, seperti 1, 2, 3, atau 4. Tanggal 1, Ya, 2. Oh, bisa 3. gini apa? Satu, 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 Mas. Satu, Satu satu, doang ya. Mas. Satu. Tanggal berapa? 3. Coba tanggal 3, Tanggal Mas. 3. Enter. Oke. Nah, jadi kalau semisal ada yang kita milihnya satu itu mahasiswa yang belum bayar pada tanggal tersebut tuh, itu ada Alfiansa, ada ininya, ada Daniel Ibrahim, ada Muhammad Iksan, dan itu yang sebelah kiri itu hanya ID ya Mas, Ya, ID. ID-nya saja. Oke. Lanjut kita ke hapus hapus mahasiswa. Seperti yang dijelaskan Fauzi tadi, kita hanya memilih ID yang ingin dihapus. Contohnya, eh siapa Mas? Contohnya Mas. Contohnya 19. Contohnya 19 Nagio langsung. Saperius. Kita masukkan. Maka dia Nah, ada konfirmasi. di sini kita harus verifikasi 2 langkah. Kita memilih Y, Oke. Y, Y atau N. Yes itu artinya Y itu artinya yes dan N itu artinya no. Lanjut kita pencet Kalau Y. misalkan no nih. Kalau Ya. misalkan no. Lanjut pencet Kalau no misalkan dulu yes. Mas. No Kalau dulu ya. pencet ya no dulu. Nah, Data batal dihapus. kita akan dilempar lagi ke pilihan yang ingin kita Oke. tuju. Nah, kita misalnya Lanjut. mau hapus beneran ini. Mau dihapus Eh, beneran nih. eh, 34. Misalnya 34.
Si Oke, Ahmad Kaila. Muhammad Kaila. Yes. Nah, yes, maka data berhasil dihapus. Kemudian kalau Terus kita cek tadi di rentan 1. di Dar. Ahmad yang Kaila nomor. Andrio ini nggak jadi kehapus, yang Nanda ini udah kehapus ini. Nah, udah hilang. Lanjut. Eh, yang ubah Cari nominal kas ini. Oh iya, oke, ya, cari ya. cari ID atau nama. Nah, di sini kita memiliki 3 opsi. Seperti Fauzi jelaskan tadi, kita bisa mencari berdasarkan ID yaitu binary research, atau yang kedua kita cari berdasarkan nama menggunakan sequential research, atau cari pembayaran tertinggi atau terendah menggunakan min max atau nilai ekstrim. Kita nyari Hmm, berdasarkan ID dulu, coba Mas. Jadi, Nah, masukkan ID. Contoh kan 34 udah nggak ada, Mas. Jadi coba cari Felix Felizio. video. Oh, ID. Oh, ID ID-nya berapa nih ceritanya? ID-nya ID berapa 23, nih? ID 23, 23. Oh, ID enggak, 2. ceritanya kita cari angka yang enggak tahu lah berapa. Ini siapa yang punya ID ini gitu? Siapa? Oh, Misalnya 18 5 misalnya 18 ya. ya Atau 18. 20 lah, 20 ya. 20. Nah, Pokoknya yang punya ini namanya Tania Velina. Nah, ID-nya tuh. total bayarnya ini, nah ini segini. 18 hari. Tadi kan nominalnya 5.000 ya. Jadi Mm-mm. 18 kali 5 19 kali 5, 90. 90. Lanjut, Terus yang lanjut. kedua tadi, Kita ke yang pilihan kedua, yang kedua, cari berdasarkan nama. Nah, di sini kita baru contohnya si Felix Felizio aja, Mas, biar lebih Felix singkat. Video Felix harus Felizio. sama persis. Kalau Seperti beda di dikit, tabel ya. ya Mm-mm. oke. Oke, muncul langsung. Nah, sama seperti yang tadi, itu itu kenapa 80.000 karena 16 dikali 5.000 yang ubah nominal kas. Lanjut untuk pilihan ketiga, yaitu cari pembayaran tertinggi. Di Cari sini kita langsung muncul datanya kan. Tuh, mm-mm. Data tertingginya mahasiswa tuh, nah dengan tertingginya Muhammad Fauzi Ramadan, dan data terendahnya itu Muhammad Daniel Daniel Amsyar Amsyar. dengan 7 hari lunas. Oke, oke. Untuk laporan keuangan per tanggal dan keseluruhan. Nah, di sini kita kayak untuk total masuk dan jumlah lunas tertinggi bisa dibilang. Lanjut, Mas. Hmm. Jadi Jelaskan ini coba, Mas. total total apa? Total per tanggal. Jadi ini ada yang jumlah lunas berapa orang tiap tanggal ini. Misalnya tanggal 10 ada 16 orang. Terus yang terkumpul 80.000. Terus di Summary ini ada jumlah uang kas yang terkumpul di sini jumlahnya yaitu 2.900.000 rupiah. Mantap, mantap, mantap. Oke. Oh ya, kalau misalnya kita lihat ke data yang tadi, maka yang ID terakhir ini kan 38. Sedangkan tadi ID yang terhapus 34. Kita lihat apakah 34 bakalan digunakan lagi. Misalnya kita tambah mahasiswa baru. Namanya misalnya siapa nih? Nah, Udin. Udin. Terus kita lihat lagi tadi. Maka Udin langsung mendapatkan ID nomor 39. Karena yang 34 tadi tidak akan dipakai lagi. Pakai lagi. Bahkan kalau kita misalnya ngapus yang Udin, yang hapus mahasiswa, ID yang akan dihapus 39. Yes. Kalau misalnya kita tambahin lagi namanya siapa misalnya? Raffi. Raffi. Terus kita lihat lagi. Maka yang ID 39 tadi udah tidak akan digunakan lagi. Akan lanjut ke 40. 40. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Udah. eh, baik, mungkin Oke. kekurangannya sarannya boleh gimana, Mas? Lanjut, Mas. Eh, eh, apa ya kemarin tuh? Saran-sarannya itu saran kritik dan saran kritik dan saran. Kritik dan saran mungkin boleh, masukannya juga boleh. Hmm, Supaya kita bisa berkembang dan siap. bisa mengimplementasikan apa yang kita udah jalankan ini di dunia nyata nanti. Amin, 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 amin. Balik ke Times dulu, Mas. Ini yang terakhir, menu terakhir ini ada menu terakhir nih, yaitu keluar Nah, aplikasi. itu keluar aplikasi. Nol.
Lalu dia akan cetak Dar. terima kasih. Oke. Oh ya, nama programnya ini cash flow nama programnya biar keren. Gaspol. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Eh, Lanjut lanjut. Baik, mungkin terima kasih untuk Pak Uji dan saran dan masukannya. Di sini saya eh, saya mengerjakan beberapa tugas yang dikirim oleh Fauzi dan Fauzi yang membenarkannya. Lanjut, Mas. Ya, oke. Itu karena kami bekerja bersama-sama, jadi yang membangun kode semuanya, terus yang bikin presentasi saling bagi satu sama lain, laporannya juga ini Mas Rehan. Oke, oke. Lanjut. Ya, penutup, penutup. Baik, mungkin cukup sekian, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.